Selamat pagi anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Mem3. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, sehat itu penting. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian semua? Mem3 berharap kalian semua tetap sehat dan bahagia meskipun belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi tangga nada dalam musik dengan benar. Selain itu, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar, serta dapat menunjukkan ciri-ciri serta unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan, khususnya burung, secara rinci. Dan kalian diharapkan untuk dapat menuliskan dan menggambarkan cara kerja peredaran darah pada hewan dengan tepat. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Ya, pembelajaran sebelumnya ada hubungannya dengan ini. Pernahkah kalian mengalami seperti pada gambar berikut? Apa yang terjadi pada saat kalian terluka? Apa yang keluar dari tubuh kalian saat kalian terluka? Apa yang terjadi jika darah terus-menerus keluar dari tubuh kita? Betul, jika kita mengalami luka dan darah terus-menerus keluar dari tubuh kita bisa merasa lemas, bahkan pingsan. Mengapa darah menjadi sangat penting bagi manusia? Karena peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Apakah kalian masih ingat? Betul, ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Apa fungsi jantung? Ya, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar berikut. Kalian benar, gambar berikut adalah gambar seseorang yang terkena serangan jantung. Serangan jantung adalah terhentinya aliran darah meskipun hanya sesaat yang menuju ke jantung dan mengakibatkan sebagian sel jantung menjadi mati. Penyebab terbanyak serangan jantung diakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Sesuai dengan yang kalian ingat pada pembelajaran sebelumnya, ada berapa ruang pada jantung? Betul, jantung terdiri atas 4 ruang. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain itu, di dalam jantung juga terdapat 4 katup. Katup mitral, katup trikuspid, katup aorta, dan katup pulmonal. Katup pada jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Lalu, apa itu pembuluh darah? Ya, tepat. Kalian masih mengingatnya dengan baik. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada 2 jenis pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Tahukah kalian apa perbedaannya? Pembuluh nadi atau arteri, aliran darahnya keluar dari jantung, membawa darah bersih kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis.
Dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Terletak di bagian dalam. Denyutnya terasa. Jika terluka, darah memancar dan memiliki satu katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena, aliran darahnya menuju jantung, membawa darah kotor dan kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis. Dindingnya tipis dan kaku. Terletak di dekat permukaan kulit. Denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darahnya menetes. Itulah sebabnya jika kalian terluka karena jatuh, maka darah akan keluar dengan cara menetes. Memiliki banyak katup. Berikut adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi pada alveolus. Setelah kalian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang sistem peredaran pada manusia, apakah sistem peredaran pada hewan juga sama seperti sistem peredaran darah pada manusia? Bagaimana sistem peredaran darah pada hewan seperti ikan, katak, dan burung? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Apakah kalian tahu perbedaannya? Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke pembuluh. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, karena darah yang beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah udang, siput, dan belalang. Sedangkan hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup antara lain katak, burung, dan cacing tanah. Amati bagian-bagian jantung pada burung dan sistem peredaran darah pada burung berikut ini. Wah, ternyata jantung pada burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata yang satu ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel atau bilik kiri. Organ peredaran darah pada burung juga ada 3, yaitu jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung, serta paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana caranya menjaga kebugaran tubuh agar sistem peredaran darah tetap terjaga? Kalian bisa melakukan aktivitas fisik. Salah satunya adalah bela diri silat. Bela diri silat bisa dilakukan dengan diiringi musik. Musik selalu mempunyai tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Simaklah lagu bertangga nada mayor berikut ini. Pada
Setelah kalian menyimak lagu bertangga nada mayor, menurut kalian apakah ciri-ciri tangga nada mayor? Ya, tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah ini biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Dan lagu-lagunya bersifat riang gembira. Salah satunya adalah contoh yang tadi telah kalian simak, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sekarang, simaklah lagu bertangga nada minor berikut ini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka. Ya, setelah kalian simak lagu bertangga nada minor tadi, berikut adalah ciri-ciri tangga nada minor. Tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1 ini biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A dan lagunya bersifat sedih, seperti lagu yang telah kalian simak tadi, yaitu lagu Syukur. Nah, saat kita menyanyi, hati kita sangat senang ya. Kita juga bisa menyampaikan atau mengungkapkan rasa senang kita dengan berpantun. Berikut adalah jenis-jenis pantun. Pantun kanak-kanak. Contohnya seperti ini. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat Abi dan Umi. Selanjutnya, contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Berikutnya adalah contoh pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Dapatkah kalian menjelaskan perbedaan pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua yang telah kalian simak contohnya tadi? Betul, pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan yang berupa kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Sedangkan pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, dan nasihat. Selamat, kalian telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap belajar, tetap bersemangat, tetap bahagia, meskipun belajar dari rumah. Terima kasih.